Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Umi Kulsum dengan nomor peserta PPG 2015-09-8599 dengan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 3 kelas A. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mahfud untuk memimpin doa. Oke Bu, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Alhamdulillah, selesai Bu. Mahfud, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang Ibu buka materi hari ini ya. Materi hari ini, baik. Sekarang kita akan belajar tentang administrasi transaksi untuk KD 3.14 menerapkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa setelah menyimak video ini mampu menguraikan pengertian alat pembayaran dengan benar, membandingkan macam alat pembayaran dengan benar. Ketiga, menguraikan pengertian verifikasi dan validasi dengan benar. 4, menguraikan macam alat verifikasi tunai dan non-tunai dengan benar. Terakhir, melakukan verifikasi pembayaran tunai dengan alat verifikasi dengan benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kalian semangat, Ibu akan kasih video ice breaking ya. Kalian silakan tebak video ini. Keran. Betul, keran. Kedua, apa? Teruk. Coba nanti lihat jawabannya betul atau tidak. K tambah anggur tambah U. Kangguru. Coba tebakan kalian betul apa tidak nih? Nah, kita tadi sudah menyimak ice breaking-nya. Kalian masih tetap semangat? Masih. Semangat, baik. Kalau masih tetap semangat, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Tadi tujuan pembelajarannya sudah. Nah, sekarang ada berapa macam alat pembayaran yang berlaku di Indonesia? Ada berapa? Ada dua. Apa saja, Heri? Alat pembayaran tunai, Ya. pembayaran non tunai, Bu. Iya, betul sekali. Ada dua macam alat pembayaran. Nah, alat pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, sekarang coba uraikan pengertian alat pembayaran tunai. Pembayaran menggunakan uang kartal seperti uang logam dan kertas. Iya, betul sekali. Alat pembayaran yang menggunakan uang kertas seperti uang logam dan uang kertas. Nah, seperti ini ya anak-anak ya bentuknya ya. Seringlah kalian juga tahu ini ada pecahan receh ya 100, 500, 1000, ada 5000, 1000 dan 100.000. Nah, coba uraikan alat pembayaran non tunai. Non tunai itu apa coba? Atau cara, yaitu mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik.
Iya, Firman, betul sekali ya. Alat pembayaran non tunai itu mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Nah, apa saja coba alat pembayaran non tunai itu contohnya? Macam-macam alat pembayaran non tunai itu Bu ada 2 Bu. Ya, apa saja? Yang pertama ada alat pembayaran non tunai berbasis kartu dan elektronik, dan yang kedua alat pembayaran non tunai berbasis warkat. Iya, betul ya, Mahfud pinter sekali ya. Jadi ada 2 alat pembayaran non tunai. Pertama alat pembayaran non tunai berbasis kartu dan elektronik, dan keduanya alat pembayaran tunai berbasis warkat. Nah, ini contohnya seperti ini ya anak-anak ya. Udah Ibu contohkan, ini ada kartu debit, kartu kredit, ada e-money, ada e-wallet, ada internet banking dan mobile banking. Nah, ini ada kartu debit. Kartu debit ini bentuknya seperti ini ya. Kartu ini alat pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kalau ini kartu kredit. Nah, kartu kredit ini APMK ini yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk interaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit ya. Dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Nah, sekarang ini contoh e-money ya. Jadi e-money ini uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Nah, ini biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Nah, ini biasanya kalau kamu ke tol, nah ini pakai kartunya seperti ini ya. Ada kartu Brizi, kalau Brizi dari BRI, ini ada kartu BNI, ini juga ada kartu Indomaret. Sekarang ini kartu elektronik wallet. Nah, ini ya, elektronik wallet ini. Jadi untuk penggunaan e-wallet, pengguna harus mentransfer terlebih dahulu jumlah uang yang dibutuhkan. Uang ini nantinya akan disimpan dalam saldo di e-wallet yang kita punya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalian tahu ini ada GoPay, ada OVO, ada T-Bank, ada juga ShopeePay ya. Nah, terus internet banking. Nah, ini kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Nah, ini seperti ini. Ini bentuknya pakai web ya anak-anak. Nah, terus kalau yang ini mobile banking. Ini kalau mobile banking kamu harus mendownload dulu aplikasinya. Ya, sama juga halnya dengan tadi internet banking. Aplikasi mobile banking juga bisa untuk transfer, untuk pembayaran melalui internet, listrik, pembelian pulsa, itu sama ya. Nah, ini alat pembayaran non tunai berbasis warkat. Ada wesel pos, ada cek, dan ada billet giro. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi? Coba. Ada yang tahu tidak? Apa yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi? Coba uraikan. Verifikasi itu apa? Verifikasi merupakan kegiatan mengonfirmasi kembali dengan menyediakan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Iya, kalau validasi itu apa sih, Pak? Validasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus yang dipenuhi. Iya, betul sekali ya.
Verifikasi dan validasi yang merupakan kegiatan mengkonfirmasi kembali dengan menyediakan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Sedangkan validasi ada konfirmasi melalui pengujian dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi. Ya, Pak, terima kasih. Nah, sekarang apa sih? Sebutkan nih macam alat verifikasi pembayaran. Yang tahu tidak nih? Verifikasi pembayaran ada 2, Bu. Ya, apa saja? 1 alat verifikasi dan 2 alat verifikasi pembayaran. Alat verifikasi itu ada 2, betul ya. Ada alat verifikasi berat dan alat verifikasi pembayaran. Nah, pembayaran juga ya terbagi ke dalam 2 lagi. Ada pembayaran tunai dan pembayaran non tunai ya. Ada 2 macam alat. Nah, sebutkan macam alat verifikasi berat. Coba apa sih yang digunakan dalam melakukan verifikasi berat? Nah, ada yang tahu tidak? Apa? Timbangan, Bu. Timbangan. Iya, betul sekali ya. Nah, ini ya, alat verifikasi berat itu timbangan. Ini anak-anak ada 7 macam timbangan ya. Ada timbangan duduk, neraca, timbangan badan, timbangan digital, timbangan kodok, gantung, dan hibrid. Nah, ketujuh ini fungsinya sama ya. Jadi untuk memverifikasi berat suatu produk. Nah, ini alat verifikasi pembayaran non tunai. Ini elektronik data capture ya. Ini alatnya seperti ini. Kalian juga pasti sudah tahu nih. Ini sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Nah, mesin ini sendiri diterbitkan oleh perbankan dan dapat terkoneksikan dengan server perbankan. Jadi ini digesek aja. Sama kayak ATM mini ya, ini fungsinya. Nah, sekarang nih ada 2 macam cara melakukan verifikasi alat pembayaran tunai. Pertama itu dengan cara 3D. 3D itu apa anak-anak? Diraba, dilihat, dan diterawang. Betul sekali sih Pak. Di 3D itu diraba, dilihat, diterawang. Dan keduanya itu dengan menggunakan mesin detektor. Nah, mesin detektor juga nih alat verifikasi pembayaran tunai ada 4. Pertama, ada money detector center. Kedua, money detektor mesin. Ketiga, money detektor handheld backlight. Dan keempat, money detektor mesin hitung. Nah, ini contohnya. Ya, kalian bisa lihat, ini money detektor center. Ini money detektor center, alat verifikasi pembayaran tunai berbentuk senter ya, yang dilengkapi dengan sinar ultraviolet. Ini seperti ini. Terus kedua, ini money detektor mesin. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini harus terhubung dengan listrik ya. Sama juga dengan money detektor center. Kedua alat ini juga dilengkapi dengan sinar ultraviolet. Kalau yang money detektor center itu hanya cukup dengan menggunakan baterai, ya batu baterai. Kalau yang ini harus terhubung dengan listrik. Nah, kalau yang ini money detektor handheld backlight. Ini alat verifikasi pembayaran tunai portable yang dilengkapi dengan sinar ultraviolet. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini juga sama dengan money detektor center. Cuman ini bentuknya tidak seperti center ya. Ini juga pakai batu baterai. Nah, kalau yang ini money detektor mesin hitung. Nah, ini sebuah alat atau mesin yang berfungsi untuk menghitung seberapa banyak jumlah uang yang dihitung dan mampu mendeteksi uang palsu atau asli dengan sinar ultraviolet dan magnetik ya. Jadi mesin ini selain berfungsi sebagai untuk menghitung uang kertas ya, juga mampu mendeteksi apakah uang itu asli atau palsu. Nah, sekarang kalian simak video cara melakukan verifikasi dengan mesin hitung. Kalian simak ya. Ibu akan share videonya. Dan mesin verifikasi ya.
pertama itu pastikan bahwa mesin ini menyala ya kondisinya. Kamu siapkan uangnya. Nah, setelah kamu siapkan uangnya, kamu masukkan uangnya ke dalam mesin ini. Nah, ini menandakan bahwa uang ini asli. Ya, tidak. Uang asli ya, uang asli. Oke. Kita contoh kedua. Masukkan uangnya. Nah, jika terdengar bunyi bip 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 dan menunjukkan monitor menunjukkan angka B, ini seperti ini. Ini menandakan bahwa uang ini palsu. Nah, uang palsu ini, palsu. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Udah menyimak cara melakukan verifikasi dengan mesin hitung. Nah, sekarang dari tayangan video tersebut, apa yang dapat disimpulkan? Coba. Kesimpulannya adalah alat atau mesin akan mendeteksi dengan memberikan notifikasi berupa suara atau bunyi bip 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 menandakan bahwa uang tersebut palsu. Sedangkan jika uang yang diverifikasi itu asli, maka alat atau mesin tersebut tidak akan memberikan notifikasi atau suara atau bunyi. Iya, betul sekali ya Firman ya. Jadi apabila mesin itu mendeteksi uang palsu, itu akan ada notifikasinya ya, akan ada bunyinya. Nah, sedangkan kalau uang itu asli, maka mesin tidak akan ada bunyi notifikasi, jadi diam aja. Nah, Firman, terima kasih. Nah, sekarang verifikasi pembayaran tunai dengan cara manual nih anak-anak. Tadi cara manual itu dengan melakukan 3D. 3D itu apa? Diraba, Dilihat, diterawang. Iya, diraba, dilihat, diterawang. Nah, ini sama Ibu, ini cara melakukan verifikasi ya. Ini udah Ibu tandai. Jadi bagian-bagian ini akan terlihat atau teraba kasar apabila kamu verifikasi. Nah, ini untuk lingkaran yang merah, ini akan terlihat seperti ini dengan kaca pembesar tapi ya. Dengan kaca pembesar nih. Angka 1 ini kalau dengan dengan kaca pembesar ini akan tampak seperti ini anak-anak. Nah, kedua nih, ini dengan lingkaran warna kuning, itu kalau kamu raba pada bagian yang ada lingkaran kuningnya, itu akan teraba kasar. Nah, terus untuk lingkaran yang ketiga, warna biru, ini apabila diterawang ya ke arah cahaya, maka logo BI akan terlihat utuh, serta gambar pahlawan dan ornamen pada bagian tanda air. Nah, ini nih lingkaran nomor 3. Ini akan ada muncul logo BI-nya ya anak-anak. Di sini juga sama. Ini ada gambar pahlawan yang tersembunyi di sini. Terus ada lingkaran keempat. Ini lingkaran yang berwarna orange. Ini kalau kamu melihat pada sudut pandang tertentu, ini di sini nih. Ini akan muncul logo BI-nya. Ya. Terus akan muncul juga nah di sini angka 20 ya, menandakan bahwa uang pecahan ini uang 20.000. Nah, sekarang untuk lingkaran yang kelima, ini warnanya ungu, itu akan berubah warna ya kalau dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah, kalau di sini ini kan tampaknya hijau ya, tapi kalau kamu identifikasi atau verifikasi, ini bentuk warnanya akan tampak seperti ini. Nah, sedangkan ini untuk yang di bawah, ini kalau kamu mau verifikasi dengan mesin detektor center, mesin detektor mesin, atau mesin halogen backlight ya. Ini ornamen yang munculnya seperti ini. Ini kalau cara 3D ini yang bagian 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan?
Tidak Ya, ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada ditanyakan berarti sudah paham semua ya anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang ini ada tugas diskusi kelompok. Kalian buat ya, kelompoknya maksimal 5 anggota dalam satu kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu kalian pilih diskusinya. Mau diskusi 1, 2, 3, atau 4 ya. Nah, nanti lakukan diskusi di WhatsApp grup selama 30 menit ya. Lalu setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi melalui Zoom meeting. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau paham, sekarang kita pindah ke WhatsApp grup ya. Diskusikan, verifikasi kamu pilih yang mana nih diskusinya. Setelah itu, setelah kita selesai melakukan diskusi di WhatsApp grup, kita balik lagi ke Zoom meeting. Baik, kalau sudah paham semua, oke, kita diskusi di WhatsApp grup ya anak-anak. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok pertama, presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Setelah berdiskusi dengan teman, kesimpulannya dengan melakukan verifikasi uang 100.000 dengan cara manual, yaitu angka nominal 100.000, tulisan 100.000 rupiah, serta gambar utama dan lambang negara burung Garuda akan terasa kasar bila diraba. Terus tulisan B1 dalam bingkai persegi panjang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Ya, betul. Terus kode tunanetra, bentuk 2 buah lingkaran yang akan terasa kasar bila diraba. Terus gambar saling isi. Logo B1 akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Cukup sekian dari diskusi kelompok kami. Salam. Oke, Heri terima kasih. Baik, untuk kelompok kedua, silakan presentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya ada tanggapan dari kelompok lain untuk hasil presentasi dari kelompok pertama? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, berarti cukup jelas ya hasil presentasinya dari Heri. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Jelas. siap. Silakan untuk kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah berdiskusi dengan teman, kesimpulannya dengan melakukan verifikasi uang Rp 100.000 dengan cara manual. Ketika diraba, angka 0 pada tulisan angka 100.000 pada kiri atas teraba kasar. Pada wajah IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta teraba kasar. Pada garis 2 pada sisi kanan kiri uang teraba kasar. Pada belakang uang, gambar perempuan yang melakukan tarian teraba kasar. Pada belakang uang, angka 0 pada tulisan angka 100.000 pada kiri atas teraba kasar. Dan ketika diterawang, apabila diterawang ke arah cahaya, logo BI akan terlihat utuh, recto verso, serta gambar pahlawan dan ornamennya. Ketika dilihat, apabila dilihat, akan ada gambar tersembunyi, terdapat tulisan BI dan angka 100. Ya, Bu. Oke, terima kasih kelompoknya Heni. Terima kasih atas kelompok 2 Heni presentasinya ya.
Yang lain ada yang mau menanggapi dari presentasi Nur Aini? Enggak ada, Bu. Siap, tidak. Tidak ada, Bu. Oke, berarti cukup jelas Tidak ya ada. dari presentasinya Nur Aini. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah berdiskusi, hasilnya sebagai berikut. Dengan melakukan uang 50.000 dengan cara manual. Ketika diraba, angka 0 pada tulisan angka 50.000 pada kiri atas teraba kasar. Yang kedua, pada wajah insinyur Haji Juanda teraba kasar. Yang ketiga, pada garis 2 pada sisi kiri kanan uang teraba kasar. Yang ketiga, pada belakang uang gambar perempuan yang melakukan tarian teraba kasar. Dan yang terakhir, pada belakang uang angka 0 pada tulisan angka 50.000 pada kiri atas teraba kasar. Kemudian ketika diterawang, apabila diterawang ke arah cahaya, logo BI akan terlihat utuh recto verso serta gambar pahlawan dan ornamen pada bagian tanda air. Selanjutnya ketika dilihat, apabila dilihat akan ada gambar tersembunyi, terdapat tulisan BI dan angka 50.000. Sudah ya, tadi kelompok 3. Hasil presentasinya bagus sekali ya. Nah, dari kelompok 3 yang lain mau menanggapi? Cukup? Tidak. Iya, baik. Tidak Nah, ada, berarti kita kelompok Mahfud. Ya, Bu. Setelah Oke. berdiskusi dengan kelompok, kesimpulannya dengan melakukan verifikasi uang 100.000 dengan cara manual. Ketika diraba, angka 0 pada tulisan angka 100.000 pada kiri atas teraba kasar. Terus yang kedua, pada wajah I.R. Soekarno dan Dr. Andes Mohatta teraba kasar. Yang ketiga, pada garis 2 pada sisi kiri kanan uang teraba kasar. Terus pada belakang uang gambar perempuan yang melakukan tarian teraba kasar. Terus pada belakang uang angka 0 pada tulisan angka 100.000 pada kiri atas teraba kasar. Terus yang ketika diterawang, Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, memverifikasi uang 100.000 emisi 2014 dan 2016 serta uang emisi 50.000 emisi 2014 dan 2016. Bahwa ada bagian-bagian tertentu pada uang tersebut apabila diraba itu akan raba kasar. Terus apabila dilihat dari sudut pandang tertentu itu akan muncul logo BI, terus ada watermarknya, ada gambar pahlawannya, seperti yang tadi kalian sudah presentasikan ya. Baik, sekarang dari materi tadi ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Baik, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Firman, Bu. Boleh, silakan simpulkan Firman hasil pembelajaran kali ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pertama, kita dapat memahami pengertian alat pembayaran. Yang kedua, memahami macam-macam alat pembayaran. Yang ketiga, memahami pengertian verifikasi dan validasi. Dan yang keempat, memahami macam-macam verifikasi tunai dan non-tunai. Dan yang terakhir yaitu melakukan verifikasi pembayaran tunai dengan alat verifikasi. Iya, Sudah, Bu. betul. Terima kasih Firman, Mahfud atas kesimpulan pembelajarannya. Betul sekali. Hari ini kita belajar tentang pengertian alat pembayaran, macam alat pembayaran, pengertian verifikasi dan validasi, macam alat verifikasi tunai dan non-tunai, serta bagaimana cara melakukan verifikasi tunai ya, melakukan verifikasi pembayaran tunai. Nah, baik.
jika tidak ada hal yang dipertanyakan lagi, kalian setelah pembelajaran usai, silakan kerjakan tugas evaluasi di Google Classroom yang sudah Ibu share sebelumnya. Di sini ya, untuk pengerjaannya kalian kerjakan tugas evaluasi sampai jam 5 sore ya, kerjakan. Terus isi daftar hadirnya. Kalian pilih BDP 1 atau BDP 2 ya. Nah, selain itu kalian buat refleksi pembelajaran. Silakan setiap siswa wajib melakukan refleksi pembelajaran. Nah, hasil dari refleksi pembelajarannya kalian kirim melalui WhatsApp grup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan untuk hari ini. Kalian, Ibu berpesan selalu jaga kesehatan, menggunakan masker, ketika berpergian, mencuci tangan setelah beraktivitas, menghindari kerumunan, dan selalu menjaga kesehatan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan Mahfud untuk memimpin doanya. Bu, sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai. Terima kasih Mahfud. Ibu. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.